Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari kelas 10 Elin 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akronim dan singkatan. Akronim adalah singkatan yang berupa huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contoh akronim: Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Singkatan adalah hasil menyingkat beberapa huruf atau gabungan huruf. Contoh singkatan: DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Penulisan huruf. Pertama, huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, kami menggunakan barang produksi dalam negeri. Siapa yang datang tadi malam? Ayo angkat tanganmu tinggi-tinggi. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita ke taman safari? Bapak menasihatkan, jaga dirimu baik-baik, nak. C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan nama kitab suci, termasuk ganti untuk Tuhan. Penulisan huruf. D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Haji Agus, Salim, Imam Syafi'i, Nabi Ibrahim, Raden Wijaya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. F. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, Albar Maulana, Kamal Hayati, Muhammad Raihan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin diesel 10 watt 2 ampere 5 volt. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf G. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa-bangsa, dan bahasa. Perlu diingat, posisi tengah kalimat yang dituliskan dengan huruf kapital hanya huruf pertama nama bangsa, nama suku, dan nama bahasa. Sedangkan huruf pertama kata bangsa, suku, dan bahasa ditulis dengan huruf kecil. A. Hakikat bahasa Indonesia. 1. Bahasa sebagai istilah. Sebagai istilah, bahasa dapat memiliki Bahasa lisan sangat efektif digunakan sebagai sarana komunikasi secara langsung antara sesama manusia. Secara tulis, bahasa dapat menjadi alat perekam berbagai peristiwa. Bahasa tulis juga digunakan sebagai bahasa ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersifat umum, khusus, dan abstrak. Konkret. Secara umum, pengertian bahasa dalam kalimat itu memiliki pengertian yang luas karena meliputi berbagai macam bahasa, seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, Indonesia, dan sebagainya. Bahasa dalam arti khusus hanya merujuk pada bahasa tertentu. Misalnya, bila orang mengatakan manusia memiliki bahasa, pengertian bahasa dalam kalimat ini memiliki pengertian yang luas karena memiliki berbagai macam bahasa, contohnya seperti bahasa Inggris, Perancis, Jepang, Indonesia, dan sebagainya. 2. Bahasa sebagai sistem fungsi bahasa. Bahasa sebagai sistem. B. Fungsi bahasa. Ada yang beranggapan bahwa penguasaan bahasa khususnya pertama di mana ia dilahirkan tidak memerlukan usaha sama sekali. Bahasa yang dikuasai seseorang adalah sesuatu yang wajar, bukan prestasi yang luar biasa. Akibat anggapan yang keliru tersebut menyebabkan bahasa dianggap hal yang biasa sehingga tidak perlu mendapatkan perhatian. Padahal, bahasa merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Secara umum, jelas bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai wahana komunikasi bagi manusia, baik komunikasi lisan maupun tulis.
Fungsi ini adalah dasar bahasa yang belum dikaitkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa tidak dapat dilepaskan dari kegiatan hidup masyarakat yang di dalamnya sebenarnya terdapat status dan nilai-nilai sosial. Bahasa selalu mengikuti dan mewarnai kehidupan manusia sehari-hari, baik manusia sebagai anggota suku maupun bangsa. Bahasa sebagai sistem berupa lambang bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia sebagai sistem lambang bunyi ujaran bermakna. Antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya memiliki sistem yang berbeda. Tapi setiap bahasa sama memiliki dua sistem, yakni sistem bunyi dan sistem makna. Tiga, sebagai alat. Bahasa sebagai alat bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi baik secara lisan maupun tulis. Bahasa lisan sangat efektif digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari kelas 10 Elin 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akronim dan singkatan. Akronim adalah singkatan yang berupa huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contoh akronim: Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Singkatan adalah hasil menyingkat beberapa huruf atau gabungan huruf. Contoh singkatan: DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Penulisan huruf. Pertama, huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, kami menggunakan barang produksi dalam negeri. Siapa yang datang tadi malam? Ayo angkat tanganmu tinggi-tinggi. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita ke taman safari? Bapak menasihatkan, jaga dirimu baik-baik, nak. C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan nama kitab suci, termasuk ganti untuk Tuhan. Penulisan huruf. D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Haji Agus, Salim, Imam Syafi'i, Nabi Ibrahim, Raden Wijaya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi atau nama tempat. F. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, Albar Maulana, Kamal Hayati, Muhammad Raihan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin diesel 10 watt 2 ampere 5 volt. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf G. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa-bangsa, dan bahasa. Perlu diingat, posisi tengah kalimat yang dituliskan dengan huruf kapital hanya huruf pertama nama bangsa, nama suku, dan nama bahasa. Sedangkan huruf pertama kata bangsa, suku, dan bahasa ditulis dengan huruf kecil. A. Hakikat bahasa Indonesia. 1. Bahasa sebagai istilah. Sebagai istilah, bahasa dapat memiliki bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, Indonesia, dan sebagainya. Bahasa dalam arti khusus hanya merujuk pada bahasa tertentu. Misalnya, bila orang mengatakan manusia memiliki bahasa, pengertian bahasa dalam kalimat ini memiliki pengertian yang luas karena memiliki berbagai macam bahasa, contohnya seperti bahasa Inggris, Perancis, Jepang, Indonesia, dan sebagainya. 2. Bahasa sebagai sistem fungsi bahasa. Bahasa sebagai sistem. B. Fungsi bahasa. Ada yang beranggapan bahwa penguasaan bahasa khususnya pertama di mana ia dilahirkan tidak memerlukan usaha sama sekali. Bahasa yang dikuasai seseorang adalah sesuatu yang wajar, bukan prestasi yang luar biasa. Akibat anggapan yang keliru
tersebut menyebabkan bahasa dianggap hal yang biasa sehingga tidak perlu mendapatkan perhatian. Padahal bahasa merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Secara umum, jelas bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai wahana komunikasi bagi manusia, baik komunikasi lisan maupun tulis. Fungsi ini adalah dasar bahasa yang belum dikaitkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa tidak dapat dilepaskan dari kegiatan hidup masyarakat yang di dalamnya sebenarnya terdapat status dan nilai-nilai sosial. Bahasa selalu mengikuti dan mewarnai kehidupan manusia sehari-hari, baik manusia sebagai anggota suku maupun bangsa. Bahasa sebagai sistem berupa lambang bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia sebagai sistem lambang bunyi ujaran bermakna. Antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya memiliki sistem yang berbeda. Tapi setiap bahasa sama memiliki dua sistem, yakni sistem bunyi dan sistem makna. Tiga, sebagai alat. Bahasa sebagai alat bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi baik secara lisan maupun tulis. Bahasa lisan sangat efektif digunakan sebagai sarana komunikasi secara langsung antara sesama manusia. Secara tulis, bahasa dapat menjadi alat